Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah teks yang biasanya diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan berisi kajian atau penelitian. Artikel ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Yang pertama yaitu artikel penelitian. Artikel penelitian yaitu memuat laporan hasil penelitian dan disusun dalam bentuk ilmiah. Yang kedua yaitu artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian yaitu artikel yang berisi konsep atau ulasan teori yang tidak berasal dari penelitian langsung. Sistematika artikel penelitian dimulai dari judul, nama penulis, instansi, email, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Sedangkan sistematika artikel non-penelitian dimulai dari judul, identitas penulis, abstrak, inti pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Perbedaannya ada pada bagian metode dan hasil yang hanya muncul pada artikel penelitian. Yang ketiga, judul artikel. Judul biasanya dibuat secara singkat, jelas, dan mampu menggambarkan seluruh isi artikel. Judul juga harus akurat dan sesuai dengan fakta yang disajikan dalam artikel tersebut. Judul biasanya bersifat indikatif, yaitu menunjukkan topik utama, bukan hasil akhir penelitian. Biasanya judul dibuat sebelum atau sesudah penelitian. Selain itu, hindari penggunaan kata singkat atau simbol yang tidak bagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak adalah ringkasan lengkap dari seluruh isi artikel. Unsur yang perlu dimasukkan yaitu pokok persoalan, teori atau pendekatan, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Abstrak dapat berbentuk indikatif, informatif, atau bahkan keduanya. Abstrak yang baik harus membantu pembaca untuk memahami esensi tulisan dengan cepat dan menentukan apakah artikel tersebut relevan untuk dibaca. Oke, di sini saya akan menjelaskan kata kunci. Kata kunci ini berfungsi sebagai subjek indeks yang terdiri dari 2 atau 4 kata spesifik. Lalu pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan pokok persoalan. Alasan pentingnya persoalan ini dikaji serta metode ini digunakan. Pada artikel penelitian, pendahuluan juga menyinggung penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan teori yang akan digunakan dalam analisis ini. Yang keenam adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi teori-teori yang dijadikan dasar dalam pembahasan serta ulasan terhadap penelitian-penelitian tersebut. Ulasan sudah bersifat kritis, bukan sekadar rangkuman teori saja. Tinjauan pustaka biasanya memuat peta konsep atau kerangka pikir yang menjelaskan tentang alur penelitian. Dan langkah 7 yaitu metode penelitian. Menjelaskan tentang jenis penelitian, isian penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Uraian ini diperlukan agar langkah-langkah penelitian menjadi jelas hingga memungkinkan pembaca untuk memahami dan melakukan penelitian serupa. Nah, kemudian yaitu hasil pembahasan. Nah, pada bagian hasil, tentu temuan penelitian yang dapat disajikan dalam tabel, grafik, histogram, ataupun gambar. Nah, kemudian, untuk pembahasan menjelaskan temuan tersebut berdasarkan teori di tinjauan pustaka. Pada bagian ini dilakukan juga interpretasi, perbandingan, serta jawaban terhadap persoalan yang diajukan di pendahuluan. Pembahasan juga mengarah pada kemungkinan teori baru. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan menunjukkan bahwa persoalan pada pendahuluan telah dijawab berdasarkan hasil dan pembahasan. Setelah itu, daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan mengikuti gaya tertentu. Untuk mengupload artikel ke jurnal, langkahnya adalah 1. Tulis jurnal yang sesuai pada bidangnya. Yang kedua, buat akun di website jurnal tersebut.
Yang ketiga, unggah file artikel sesuai template. 4. Isi metadata seperti judul, abstrak, dan kata kunci. Dan yang kelima, kirim artikel dan tunggu proses review oleh editor maupun reviewer. Oke, sekian dari kelompok 5 telah menyaksikan video kita. Terima kasih, guys.